Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang limit tak hingga fungsi trigonometri serta pembahasan soal. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Saudara Benani, absen 23. Saya Dana Linaya, absen 13. Saya Sarah Turkiandawa, absen 30. Saya Claudia, absen 12. Saya Monika Wulandari, absen 13. Saya Melinda Sulistiawati, absen 15. Langsung saja kita bahas ke materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu ada lim x mendekati tak hingga sin x per x sama dengan 0. Yang kedua, lim x mendekati tak hingga cos x per x sama dengan 0. Yang ketiga, lim x mendekati tak hingga sin a per x per b per x sama dengan a per b. Nah, di rumus ini tuh kita ambil koefisiennya aja. Terus yang keempat ada lim x mendekati tak hingga tan a per x per b per x sama dengan a per b. Nah, yang terakhir lim x mendekati tak hingga cos a per x sama dengan 1. Nah, untuk rumus ini kita kasih pembuktian. Misalkan a itu sama dengannya 5, berarti cos 5 per x. Nah, x-nya ini diganti dengan tak hingga. Jadi cos 5 per tak hingga. Apapun angkanya, berapapun angkanya ketika dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Jadi cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya adalah 1. Jadi untuk rumus cos a per x itu hasilnya adalah 1. Nah, di sini ada contoh soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama, lim x mendekati tak hingga sin 2x per 3x. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu kita ingat rumus yang tadi. Di sini kan sin x per x sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini sin sama aja, sin 2x per 3x berarti hasilnya adalah 0. Nah, terus contoh soal yang kedua, lim x mendekati tak hingga sin 6x per 2x. Nah, untuk contoh soal yang ini kita ambil koefisien dari ini 6 per x sama 2 per x. Jadi hasilnya 6 per 2 itu sama aja sama 3. Untuk soal yang nomor 3, lim x mendekati tak hingga tan 3 per x per 2x. Ini cara penyelesaiannya sama kayak yang nomor 2. Jadi kita ambil koefisiennya saja. Berarti hasilnya adalah 3 per 2. Untuk soal yang nomor 4, lim x mendekati tak hingga cos 5 per x. Nah, di sini kita ubah x-nya itu dengan tak hingga. Berarti cos 5 per tak hingga. Angka berapapun jika dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Jadi cos 0. Nah, nilai dari cos 0 itu adalah 1. Berarti hasil dari limit tak hingga, limit x mendekati tak hingga cos 5 per x adalah 1. Untuk yang nomor 5, limit x mendekati tak hingga cos 7x per 4x. Nah, ini tuh kayak kita ambil rumus yang tadi, ya ini cos x per x sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya adalah 0. Dan untuk soal yang terakhir, lim x mendekati tak hingga x sin 4 per x sama dengan, cara penyelesaiannya adalah sin 4x sin 4 per x. Nah, x yang ini kita pindahkan ke bawah jadi 1 per x. Nah, di sini kan sudah sama-sama pecahan. Kalau sudah sama-sama pecahan, kita ambil koefisiennya aja. Jadi 4 per 1 atau sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal limit tak hingga fungsi trigonometri yang selanjutnya. Nah, di sini nomor 7 sudah ada soalnya. Limit x mendekati tak hingga sin 6 per x ditambah tan 8 per x dikurangi sin 2 per x dibagi tan 10
Jadinya itu tuh limit X mendekati tak hingga sin 6 per X per 1 per X ditambah tan 8 per X dibagi 1 per X dikurangi sin 2 per X dibagi 1 per X per tan 10 per X dibagi 1 per X dikurangi tan 4 per X dibagi 1 per X dikurangi sin 2 per X dibagi 1 per X. Nah, setelah begini kita itu ingat dengan rumus yang tadi. Jika sin X per X, sin A maksudnya sin A per X dibagi B per X itu yang kita hitung hanya koefisiennya saja. Begitu pula dengan tan. Jadi di sini ada sin 6 per X dibagi 1 per X. Ini itu berarti sama aja koefisiennya aja 6 dibagi 1. Gitu 6 ditambah tangan 8X dibagi 1 per X. Ini kayak 8 dibagi 1. Berarti ditambah 8 dikurangi 2 dibagi 1. Ini 2 per tan 10 per X dibagi 1 per X. Sama aja 10 dibagi 1. Jadi 10 dikurangi tan 4 per X dibagi 1 dibagi 1 per X. Jadi kayak 4 kurangi sin 2 per X dibagi 1 per X sama aja kayak 2 dibagi 1. Jadi sini kita bisa langsung menghitung hasilnya. 6 ditambah 8 14 dikurangi 2 12 dikurangi 10 dikurangi 4 6 6 dikurangi 2 jadi 4. Jadi hasilnya 3. Selanjutnya kita lanjut dengan soal nomor 8. Di sini ada limit X mendekati tak hingga cos kuadrat 4 per X dibagi X tan 1 per 4X. Nah, kita bisa selesaikan yang atas dulu. Sesuai dengan rumus yang tadi, jika cos A per X itu sama aja kayak 1. Jadi ini tuh sama aja 1. Karena di sini ada kuadratnya, jadi ini tuh 1 kuadrat per. Untuk memudahkan kita seperti tadi, ini tuh harus ada pembagi pecahannya juga. Jadi X ini pindah ke bawah menjadi 1 per X. Jadi tan 1 per 4X dibagi 1 per X. Mendengar? Dari sini kita biasa ambil koefisiennya saja. Jadi 1 per 1 per 4. 1 dibagi 1 per 4 itu sama aja kayak 1 dikali 4 per 1. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Di sini ada limit X mendekati tak hingga 1 min cos 4 per X dibagi 1 per X tan 6 per X. Nah, di sini tuh untuk memudahkan kita mengingat kembali pelajaran tentang identitas trigonometri. Jika ada cos 2A itu sama aja kayak 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi A-nya itu 2A menjadi A. Nah, di sini berarti 1 min cosnya ini kita ubah ke dalam bentuk yang ini. Jadi 1 min 2 1 min 2 sin kuadrat 4 per X nya kita bagi dengan 2. Jadi 2 per X. Lalu per 1 per X tan 6 per X. Di sini 1 dikurangi 1 ini bisa kita coret. Min dikali min jadinya itu plus 2 sin kuadrat 2 per X dibagi 1 per X tan 6 per X. Karena di sini ada kuadratnya, ini sama aja kayak sin 2 per X dikali sin 2 per X. Jadi bisa langsung kita hapus 2 per X dikali sin 2 per X. Nah, di sini sudah ada pembagi penyebutnya pembagi pecahannya masing-masing. Jadi 2 pindah ke sini dikali sin 2 per X dibagi 1 per X itu sama aja kayak 2. Sin 2 per X dibagi tan 6 per X. Ini berarti 2 per 6. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 8
6. Yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang soal aplikasi limit tak hingga fungsi trigonometri. Di sini sudah ada soalnya, yaitu senyawa kimia mengalami peluruhan secara terus-menerus. Banyaknya peluruhan senyawa tersebut dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 12 sin kuadrat 1 per x per 1 per x tan 3 per x, dengan x adalah lama senyawa kimia peluruh. Jika fx dinyatakan dalam satuan gram, tentukan banyaknya peluruhan senyawa tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat kata kuncinya ada kata terus menerus. Jadi ini tuh terus menerus itu sama aja kayak tak hingga. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan cara limit x mendekati tak hingga. Jadi kita tulis limit x mendekati tak hingga sama dengan ini 12 sin kuadrat 1 per x per 1 per x tan 3 per x. Nah, di sini itu karena ada kuadratnya, kita bisa pisahkan dulu kuadratnya, yaitu 12 sin 1 per x dikali sin 1 per x dibagi 1 per x dikali tan 3 per x. Nah, di sini masing-masing ini itu udah punya pembagi dengan pecahan. Jadi, di sini bisa kita tulis 12-nya kita sin 1 per x dibagi 1 per x. Ini sama-sama 1 per x. Jadi bisa kita coret. Ini sama dengan 1 dikali sin 1 per x dibagi tan 3 per x. Ini kita ambil koefisiennya aja. Jadi 1 per 3. Jadi itu sama aja kayak 12 bagi 3 sama dengan 4 gram. Itulah tadi penjelasan dan pembahasan soal limit tak hingga fungsi trigonometri beserta dengan soal aplikasinya. Semoga bisa dipahami. Dan penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon